mempresentasikan mengenai dalil mengenai menjaga kelestarian lingkungan hidup. Terdapat 2 surah yang membahas mengenai menjaga kelestarian lingkungan hidup, yaitu Quran Surah Ar-Rum ayat 41-42 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 56-58. Baiklah, akan saya bacakan surah yang pertama, yaitu Quran Surah Ar-Rum ayat 41-42. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang yang mempersekutukan Allah. Pada Quran Surah Ar-Rum ayat 41-42 ini menerangkan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia dan untuk kesejahteraan hidup manusia dan kemakmuran manusia. Manusia diangkat sebagai khalifah di bumi yang diamanati agar menjaga kelestarian lingkungan hidup dan jangan sampai merusaknya. Manusia diperbolehkan menggali kekayaan alam dan mengolahnya dan memanfaatkan sebagai bekal beribadah kepada Allah. Selanjutnya yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 56-58. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa du'uhu khawfan tama'an. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban siqalan suknahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Pada
Quran Surah Al-A'raf ayat 56-58 ini menjelaskan bahwa Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan, baik di darat, di laut, maupun di udara, bahkan di mana saja. Karena kerusakan yang disebabkan ulah manusia itu akan membahayakan para kehidupan manusia itu sendiri, seperti kerusakan tata lingkungan alam dan sebagainya. Pada surat tersebut Allah memerintahkan untuk berdoa kepada Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Ia berikan melalui lingkungan hidup ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang hadis tentang menjaga kelestarian hidup. Baiklah, di sini arti dari hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim pun yang menanam atau bercocok tanam, lalu tanamannya itu dimakan oleh burung atau orang atau binatang, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, penjelasan hadis itu, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menanam atau bercocok tanam. Berdasarkan hadis ini dapat dikatakan pula bahwa dengan bercocok tanam atau menanam pohon akan diperoleh dua manfaat, yaitu manfaat keduniaan dan manfaat keagamaan. Manfaat pertama yang bersifat keduniaan dari bercocok tanam adalah mendatangkan hasil atau produk berupa tersedianya bahan makanan. Dengan bercocok tanam, maka banyak orang bisa mendapatkan manfaat darinya. Selain petani itu sendiri, masyarakat juga ikut menikmati hasil tanamannya, baik yang berupa sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, ataupun pelawija yang kesemuanya merupakan kebutuhan pangan mereka. Bahkan manfaat yang mereka berikan tidak terbatas pada penyediaan bahan makanan bagi orang lain saja. Akan tetapi, dengan bercocok tanam, mereka telah menjadikan lingkungan lebih sehat untuk manusia. Udara juga menjadi lebih sehat karena tanaman menghasilkan oksigen yang juga sangat dibutuhkan manusia dalam proses pernapasan. Tanaman berupa pepohonan besar juga memberikan kerindangan dan keteduhan bagi orang-orang bernaung di bawahnya, serta kesejukan bagi orang-orang di sekitarnya. Dikisahkan bahwa suatu hari Raja Anushirwan ketika sedang berburu menjumpai seorang kakek tua sedang menanam pohon zaitun. Melihat hal itu, Raja berkata kepada kakek itu, "Wahai kakek, bukan sekarang saatnya kau menanam zaitun, karena di pohon yang sangat lama tumbuhnya, sehingga bila dia berbuah, pasti engkau sudah meninggal." Mendengar kata-kata raja itu, kakek tua dengan bijak menjawabnya, "Wahai raja, orang-orang sebelum kita telah menanam, lalu kita memakan hasilnya, maka sekarang kita menanam supaya orang-orang sesudah kita dapat memakan hasilnya." Mendengar jawaban kakek tua itu, raja pun merasa senang dan memberinya sejumlah hadiah. Sekian dari penjelasan saya kembalikan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarya Pasaribu akan meneruskan pembahasan dari teman saya. Nah, pembahasan saya itu adalah surah tentang ilmu pengetahuan, yaitu surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan ayat tersebut. Quran surah Al-A'raf adalah surat yang ke-7, terdiri dari 206 ayat, termasuk golongan ayat-ayat Makkiyah. Surat ini termasuk surat As'ab Utiwal atau 7 surat yang panjang. Dinamakan Al-A'raf karena perkataan Al-A'raf yang terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al-A'raf, yaitu tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka. Nah,
Pada ayat Al-Quran surah Al-A'raf ini, ayat 56, Allah melarang manusia untuk membuat kerusakan, baik di darat, di laut, dan di udara, bahkan di mana saja. Karena kerusakan yang disebabkan ulah manusia ini akan membahayakan pada tata kehidupan manusia sendiri, seperti kerusakan tata lingkungan, pencernaan udara, dan bencana-bencana alam lainnya. Pada surat tersebut, Allah disuruh untuk berdoa kepada Allah dan bersyukur atas karunia yang diberikan kepadanya, sehingga alam yang telah disediakan Allah itu mendatangkan rahmat dan manfaat serta nikmat yang besar bagi kehidupan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat 57 dan 58 Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada umat manusia yang meniupkan angin sehingga turun hujan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah yang dahulunya kering dan tandus menjadi subur sebab mendapatkan rahmat dari Allah itu, sehingga tumbuh-tumbuhan jadi hidup, subur dan berbuah. Telur-telur ikan yang menempel di tanah bisa menetas menjadi ikan-ikan besar yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Begitu Allah mengabarkan besok pada hari kiamat, Allah akan menghidupkan manusia kembali seperti hidupnya tumbuh-tumbuhan ketika turun hujan. Nah, bagi kaum yang beriman, mereka meyakini dengan sepenuh hati dan menjadikan dirinya menjadi muslim yang manusia yang senantiasa berbuat kebaikan dan syakirin, yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada manusia untuk berbuat kerusakan di bumi, tetapi sebaliknya disuruh berdoa agar menjadi orang yang baik atau muhsinin, karena rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia adalah Tuhan yang mengkuasai, yang dapat mengatur angin, yang membawa mendung sehingga turun hujan. Dengan air hujan itu dapat menumbuhkan tanaman-tanaman sehingga dapat berbuah. Begitu pula dengan hujan itu dapat berguna untuk semua makhluk yang ada di bumi. Kemahakuasaan Allah itu Dia juga dapat menghidupkan orang-orang yang telah mati besok pada hari kiamat, sepertinya menghidupkan bumi yang tandus kemudian turun hujan sehingga tumbuh tanaman-tanamannya. Allah melarang hambanya tersebut sedikit pun membuat kerusakan di muka bumi ini. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa al-fasid yang dimaksud di dalam ayat itu mencakup semua jenis kerusakan, baik yang bersifat maknawi maupun yang bersifat materi, seperti merusak tuntunan agama dengan kesyirikan dan perbuatan bid'ah, pembunuhan, perampasan hak milik dengan pencurian dan korupsi, merusak akal dengan minuman beralkohol dan narkoba, merusak keturunan dengan zina, perilaku homoseksual dan lesbian, termasuk merusak sumber penghidupan atau pertanian, peternakan, dan perkebunan, mengeksploitasi tambang dan sumber daya alam secara berlebihan, dan lain sebagainya. Al-istilah perbaikan yang dimaksud di dalam ayat tersebut juga mencakup pengertian maknawi dan materi, seperti diutusnya para nabi dan rasul dan munculnya golongan orang-orang soleh yang konsisten di bidang dakwah merupakan salah satu cara Allah dalam memperbaiki dunia dan tatanannya. Dan salah satu bentuk perbaikan secara materi yang dilakukan Allah adalah dengan menjadikan bumi yang gersang menjadi subur melalui jaringan sistem alam yang konstan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan angin mengiring awan untuk menyirami tanah-tanah yang dikehendakinya. Mari kita rawat kelestarian alam, kita pelihara kebutuhan tanah, karena pesan yang bisa ditangkap dari ayat tersebut adalah bahwa tanah yang subur dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kehidupan manusia yang menyediakan segala bentuk kebutuhan pokok. Maka jangan merusak keharmonisan alam yang dapat merubah yang subur menjadi gersang yang tidak menumbuhkan tumbuhan apapun kecuali yang tidak bermanfaat. Tanah yang subur menumbuhkan tumbuhan yang bermanfaat dengan izin Allah, dan tanah yang gersang tidak dapat menumbuhkan tanaman yang baik. Sebenarnya, perumpamaan
Quran tentang kelestarian alam ini dapat diterapkan dalam ranah membentuk keluarga yang harmonis. Semangat yang dikandung perumpamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga yang baik insya Allah akan menghasilkan keturunan yang berkepribadian baik. Sementara keluarga dengan kondisi lingkungan tidak baik akan menciptakan generasi yang merana. Sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang hadis mengembangkan ilmu, teknologi, dan pengetahuan. Nah, hadis yang ada di makalah kami berarti yang bunyinya jika bintang adalah pengaman bagi langit. Jika bintang mati, maka datanglah pada langit sesuatu yang mengancamnya. Dan aku adalah pengaman bagi sahabatku. Jika aku mati, maka datanglah kepada para sahabat sesuatu yang mengancam mereka. Sahabatku adalah pegangan umatku. Jika mereka mati, maka datanglah kepada umatku sesuatu yang mengancam mereka. Nah, hadis di atas yang saya bacakan tadi merupakan sebuah qauli atau perkataan dari Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis tersebut mengandung beberapa makna, yang mana maksud dari kematian bintang adalah meredup, jadi cahaya bintang itu meredup. Kemudian ada sesuatu yang mengancam itu maksudnya adalah tersingkap, terpecah belah, atau mungkin tidak terurus. Nah, jadi kalau dianalogikan, ilmu itu harus tetap dituntut. Kita harus tetap belajar, karena ilmu itu tidak akan pernah hilang sebelum ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi guru mempunyai murid, ketika gurunya mati maka muridnya adalah penerus guru. Mungkin itulah maksud dari hadis yang saya bacakan tadi, seperti itu. Jadi ilmu itu harus tetap dituntut, ilmu itu tidak akan pernah hilang sebelum Allah menariknya kembali. Jadi ilmu itu tetap ada dan tetap akan terus ada dengan cara beregenerasi ke penerus-penerus berikutnya. Kemudian kita lanjutkan, ada beberapa upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang mana pertama itu kita harus bersungguh-sungguh, kita harus benar-benar bersungguh-sungguh menuntut ilmu itu karena Allah Ta'ala, jangan karena sebab yang lain. Yang kedua, kita itu harus mampu memisahkan mana ilmu yang baik dan mana ilmu yang buruk. Jadi tidak semua ilmu itu kita serap, tapi kita harus saring dulu ilmu mana yang baik dan ilmu mana yang buruk, seperti itu. Kemudian kritis dalam mendengarkan pembicaraan. Jika ada yang menyampaikan sesuatu, kita tuh harus kritis, kita harus telah dulu itu yang disampaikannya benar atau salah, seperti itu. Jangan asal terima saja, karena kadang kita seperti ini, kita dengar satu kajian, kita anggap itu benar, padahal belum tentu. Di kajian lain mungkin sudah dijabarkan lebih banyak tentang kajian yang sebelumnya kita dengar, seperti itu. Kemudian yang keempat itu bersedia menyampaikan ilmunya. Nah, jadi kita kan sudah punya ilmu, kita jangan diam-diam aja, kita sampaikan, karena ilmu itu harus disampaikan. Supaya apa ya? Satu, ilmu itu tetap ada, jadi ilmu itu tetap berkembang. Kemudian satu lagi, kita dapat pahala. Jadi jangan pernah takut menyampaikan ilmu, walaupun ya ilmu yang kita punya itu sedikit, tapi jika yang sedikit itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka sampaikanlah. Kemudian yang kelima itu, dalam menuntut ilmu kita tidak boleh takut kepada siapapun kecuali Allah. Jadi kalau kita menuntut ilmu, kita jangan pernah takut. Kita harus tetap berani menuntut ilmu. Yang perlu kita takutkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ilmu itu adalah miliknya. Jadi kita harus tetap menuntutnya. Jangan malas menuntut ilmu jika ingin maju. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah bagian yang esensial dari manusia, karena ilmu pengetahuan merupakan hasil dari berpikir manusia itu sendiri. Kemudian istilah teknologi berasal dari bahasa Inggris
atau juga Yunani. Saya juga kurang paham, tapi di sini tertulis tekno atau cara dan logos pengetahuan. Jadi jika diharfiahkan, teknologi berarti pengetahuan tentang cara. Oke. Kemudian ayat-ayat atau dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang teknologi terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau kering, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kami memikirkan. Nah, di ayat terakhir terdapat kata memikirkan. Jadi tertarik sebuah kesimpulan bahwa Islam sangat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dengan kita mencari tahu atau kita dengan memikirkan sesuatu, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menciptakan semua alam ini. Jadi kita tinggal menikmatinya saja. Dan ketika kita menikmati itu, maka kita akan berpikir bagaimana alam yang luas ini bisa tercipta. Nah, dari situ akan muncul ikatan antara kita dengan Allah Sang Pencipta. Jadi ilmu pengetahuan ini sangat perlu dikembangkan, karena ilmu pengetahuan ini menjadi salah satu dikatakan sebagai Islam kita itu sudah sempurna. Karena jika kita tidak punya ilmu pengetahuan, maka kita akan asal-asalan dalam mengerjakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika kita berpikir dan memiliki ilmu pengetahuan, maka kita akan paham mana yang diperintahkan dan mana yang harus ditinggalkan. Seperti itu. Mungkin itu saja jawaban atau penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.